Pertimbangan hukum menurut adat. Jika orang memaliang tali jawi atau tali kambiang atau memaliang hijau atau memaliang karambia, maka dandonyo 5 suku, 5 busuk sakupang, sapiye ampe 4 kundi. Karena karambia itu makanan. Demikianlah dendanya jika orang memaliang pangaran atau titian atau alahan atau jurai, maka jangan diambil jerat itu atau yang kena jerat. Jika dandonyo 5 busuk sakupang, sapiye ampe kundi. Demikianlah di dandonya. Jadi ada dando khas Minang. Inilah dando, denda kalau bahasa Indonesianya. Yakni bermula sagalo yang 4 kakinya itu daripada kabau dan jawi dan kudo serta kambiang, samo juga dandonya barang yang salah. Demikianlah tafsirnya, itulah yang menyatukan hukum segala orang yang salah, maka jo bahukumnya itulah hukum adat yang telah biasa dalam negari ini. Dan pada hukum kitab Allah pun ia berlaku, karena katanya itu hanya disempurnakan dengan hukum kitab Allah. Maka ia berlaku kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang tinggi adanya daripada sekalian alam. Wallahu alam wasab. Yang telah dikutipkan di atas adalah bahagian akhir dari penafsiran diberikan oleh tamu itu sendiri tentang undang nan 28 baik dari undangan nan 28 pertama ataupun dari salapan yang kemudian. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam uraian mulai yang maksudnya telah dikemukakan, meskipun tidak tersusun secara sistematis menurut formulasi perundang-undangan modern, akan tetapi cukup dapat dimengerti oleh kalangan awam sekalipun. Mengikuti dan memperhatikan kalimat-kalimat yang termuat dalam tambu ini, para pemikir hukum adat masa kini khususnya, atau memikir ataupun pemikir hukum pada umumnya, pidana adat Minangkabau masa lalu telah memuat tidak saja pemikiran yang sifatnya represif terhadap perbuatan tindak pidana di dalam masyarakat dan oleh anggota masyarakatnya, akan tetapi juga telah memuat kaidah yang sifat hukumnya adalah preventif, yang menyangkut dengan perilaku salah cancang dibari pampas, salah cancang dibari pampeh, salah bunuh dibari balas atau diat, salah tariak mengembalikan salah makan, salah tariak maksudnya bukan tariak, salah tariak salah ambil mengembalikan, salah makan memuntahkan, saat sesat surut salah tobat, sesat surut salah tobat. Kaur masing-masing pulangkanlah, ke orang yang masing-masing pulangkanlah, maksudnya salah ambil kembalikan, salah makan dimuntahkan, sase surut salah tobat, dan kembalikan masing-masing ke si pangka dan pulangkan kepada yang punya, itu maksudnya. Nan diberikan dan berkekaleluan itu hilang lulus kata nan lakuang, utang dibayar piutang diterima, nan batulah babayaran, nan basalah dipatutkan.
surang baragiah manari mengembalikan cabuah dibuang usul bapa makaian ataupun menyangkut perbuatan menyiar dan membakar, merebut, merampas, menghumbuak, menghumbai, menyamun, menyaka, dago dagi, upas racun, manikam, memunuh, memaliang, mencuri. Ia juga menyangkut dengan masalah tentang orang-orang yang mengarasi utang dan hutang padi membayar hutangnya. Maksudnya ia juga menyangkut dengan masalah tentang orang-orang yang mengarati utang daripada membayar hutangnya. Kapan ia dapat dipahami dan kapan pula ia dapat dipaksa, sehingga warga masyarakat menyadari bahwa hidup di dalam tangan Allah tak bolehlah kehendak hati, hanya kehendak nyo nan balaku. Bapiil anyo sapiil nyo, itulah aso nan duo. Jikalau duo menjadi batal, tidak sarupo dengan hamba-nyo. Yang diharapkan mampu mewujudkan kalau mati dengan ajalnya, kalau hidup diberi nyo rizki, dan mampu membedakan bahwa rizki dua berprakaro, sewaktu rizki yang halal, kedua rizki yang haram, lalu memilih dan mengambil paham daripadanya dan menjadikannya sebagai pusako urang isi nagari dengan mendirikan jadi ada pusako urang isi nagari dengan mendirikan sebagai adat yang diadatkan, baik dalam urusan dando manando, salah menyalahi karena manulakkan nan kamudarat, mengambilkan akan manfaat kepada kuat di adat. Kuat bapancang parit membujur memulintang adat, pusaku adat balarangan. Larangan sagalo datua, larangan sagalo pangulu. Buliah ndak bedo salah dan benar, ndak bila bezo berbeda, buliah tak berbeda salah dan benar. Semua itu disebutkan sebagai adat pusaku. Pusakunya pusaku sagalo pengetahuan nan bayangi pulo dek nan banyak, dan merupakan politik hukum adat Minangkabau yang sifatnya adalah preventif atau dalam kurung pencegahan. Dengan cara memasyarakatkannya dan menjadikannya sebagai adat nan diadatkan baik oleh kalangan pengetua masyarakat ataupun oleh nan banyak sebagai warga masyarakat, adalah suatu kewajaran saja apabila informasi yang sampai kepada kita masa kini bahwa masyarakat hukum adat Minangkabau masa lalu berada dalam kondisi yang stabil, baik dalam pergaulan sehari-hari, mau membayarkan kewajiban-kewajiban kemasyarakatnya dan menerima hak-hak serta perlindungan kemasyarakatannya, sehingga mampu mewujudkan nagari aman padi menjadi taranak bakamang biak, dan memberi kabar kepada kita tentang adanya rangkiang bariri di halaman. Apakah itu yang disebut dengan nama si bayo-bayo, si dagang lalu, ataukah si tinjau lawi? Karena semua itu diundangkan sehingga adat nan diadatkan serta dipatuhi oleh semua lapisan sosial masyarakat. Apakah ia berkedudukan sebagai datuk-datuk, sebagai pengantua masyarakat, sebagai penggain masyarakat, ataupun sebagai nan banyak, sekalipun dalam hal ini tentulah keberadaan eksistensi.
Seperangkat peraturan adat yang diadakan tersebut betul-betul otonom sifatnya dan berada di atas semua lapisan masyarakat tersebut. Tidak ada terlibat bentuk dan sifat hukum dari adat yang diadatkan itu sebagai heteronom, yakni hanya diterapkan kepada kelas kebanyakan saja dan dibekukan terhadap kelas tertentu atau ruling elites. Kalangan adat ini mencerminkan dari kalimat Tambo yang menyebut maku paka pekerajaan yang salah itu ialah anak rando tak babaso. Anak rando tak babaso. Tapian tak beradat. Pengulu berulah basa. Demikian pula rambut rampas. Demikian pula rebut rampas. Samun saka. Umbuak umbai. Merampok barang orang. Curi cungkia. Masuk korong kampung orang. Manyar membakar. Menghelo menghujung katakanlah rumah orang lain, katakanlah ke rumah orang lain, dan memasuki rumah orang yang lain dengan tiada izin setibonyo kasudahnya maliang curi. Disebut kriteria pengulu berulah basa adalah suatu petunjuk yang jelas kepada kita tentang tentang kemungkinan kelompok ini berbuat ulah dengan bahasa-bahasanya atau dengan kedudukan gadang bahasa batuah mungkin, atau dengan kedudukan gadang bahasa batuahnya sama sekali tak bebas dari pengenaan hukuman sepanjang adat. Sewana disebutkan tapijak diarang hitam tapak, tapijak disadah putih tapak, tatampuah di rusuh jalan dengan risiko salah batimbang batuka bahasa asak, bahambua bajantia, maksudnya bahabu bajantia, kuman bahasa sah, tak pilih bulu karena adanya ketentuan adat yang diadatkan sebagai suatu undang-undang. Tibo di mato tak dipicangkan, tibo di parui tak dilakampihkan, dan mereka yang terkena tidak boleh membuat dan dalam bentuk apapun. Batu di bukit si guntang-guntang tak boleh diminta lai. Jika taungki di undang-undang tak boleh bakato lai.